Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Statistika Sains Data akan menjelaskan tentang data exploratory. Yang pertama adalah kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada Firdaus Samuel Saragi, kedua ada Nabila Zakia Zahra, ketiga ada Rafa Akila Junjunan, kemudian ada Ibrahim Al-Kafi, dan saya sendiri Rainaldi Rahmat. Yang pertama, apa itu eksplorasi data analisis? Eksplorasi data analisis atau EDA merupakan proses menganalisis dan menampilkan data yang bertujuan untuk menampilkan pemahaman yang lebih baik terhadap wawasan dari data. Eksplorasi data analisis atau EDA adalah proses memeriksa kumpulan data yang tersedia untuk menemukan pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi menggunakan ukuran statistik. EDA juga mengungkapkan kebenaran dasar tentang konten tersebut tanpa membuat asumsi mendasar. Komponen kunci analisis data eksplorasi meliputi merangkum data, analisis statistik, dan visualisasi data. Kemudian kita langsung ke RStudio. Yang pertama kita menginstal package, yaitu ada tdiverse, Data Explorer, dan Skimmer. Kemudian setelah kita menginstal, kemudian kita mengimport library yang dibutuhkan, yaitu tdiverse, Data Explorer, Skimmer, dan reader. Setelah itu kita mengimpor dataset house price, yaitu dataset tentang penjualan rumah. Ini adalah dataset tentang house price. Kemudian akan dijelaskan oleh Rafa Akila. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian memeriksa gambaran umum data. Di sini kita ada plot intro data untuk menampilkan plot datanya. Nah, dalam plot data ini ada discrete columns, continuous columns, all missing columns-nya 0, complete rows-nya 0, dan missing observation-nya ada 5,9%. Kemudian data scheme. Kita menggunakan scheme without charts. Untuk R console ada data summary yang menampilkan value-nya, yaitu nama, number of rows, number of columns, column type frequency, faktornya ada 43, numeriknya ada 38, dan tidak memiliki grup variabel. Dalam one scheme df, di sini ada kolom scheme variable, and missing, complete red, order, and unique, dan top counts-nya. Kemudian di sini ada scheme variable, and missing, complete red, dan standar deviasi P0, P25, P50, P75, dan seterusnya. Nah, di sini cara untuk menangani missing value. Pertama, data house-nya, kemudian kita mutasiin, dan kita tidak menemukan missing value-nya. Kemudian akan dijelaskan oleh Ibrahim. Berikut tampilan plot. Ada memory usage sebesar 390,7 KB. Di sini ada discrete column sebesar 53,8%, continuous column sebesar 46,2%, all missing column sebesar tidak ada karena 0%, complete rows sebesar 100%. Missing observation tidak ada juga 0%. Lalu scheme R, scheme without charts, data house 1. Data summary values, data house 1. Number of rows 1094, number of columns 80. Columns type frekuensi faktor 43, numerik 37.
Grup variabel non. Ada inilah datanya. Sama juga ini yang kayak saya belum. Berikutnya filter kolom dan menghapus tabelnya. Seperti kode berikut. Lalu akan dilanjutkan oleh saya, Nabila Zakia Zahra, dan memeriksa sebaran data. Di sini kita memeriksa sebaran datanya menggunakan plot, histogram, dan menggunakan kode yang telah ditampilkan. Di sini kita akan melihat sebaran datanya. Semuanya di sini dapat terlihat, ada yang sebarannya normal, ada yang grafiknya berantakan, ada yang biasa saja. Lalu dilanjutkan seterusnya. Ini juga merupakan sebaran datanya dari setiap baris yang ada dari dataset host price yang kita gunakan sebelumnya. Dan ini juga tentang frekuensi penjualan harga rumah. Dan di sini kita masih pada sebaran data, namun di sini menggunakan bar plot yang ada dari dataset yang kita gunakan dengan kode yang ditampilkan. Ya, sini terlihat frekuensi dan ditampilkan dari setiap bar plot untuk tiap-tiap kolom yang ada pada dataset. Terlihat ada kondisi, host style, eksterior, roof style, foundation, exocon, dan lain-lain, segala yang berkaitan dengan dataset house price yang kita gunakan sebelumnya. Lalu ini tentang korelasi ubah setiap X dan Y yang digunakan pada dataset kita. Di sini untuk memeriksa korelasi perubahannya kita menggunakan plot berupa scatter plot titik-titik. Dan di sini juga ditampilkan setiap gambaran scatter plot pada setiap baris yang digunakan. Terlihat semuanya di tampilan layar per barisnya. Lalu akan dilanjutkan oleh video. Lalu kami menggunakan kode Cormat untuk mencari korelasi dari dataset data house 1. Kami juga menggunakan metode Spearman. Di sini juga bisa terlihat bahwa variabel 1 seperti garage year BLT dan variabel 2 year build mempunyai korelasi 0,89 dan seterusnya. Bisa dilihat juga di sini variabel lain-lainnya. Lalu untuk menampilkan semua box plot yang tersedia, kami menggunakan sintaks for i in cat var names dan akses index min 43. Dan menggunakan juga fungsi plot box plot untuk menampilkan box plot kolom sell price dengan menggunakan warna steel blue. Bisa dilihat di sini. Berikut ada box plot ditampilkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.